Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Sejarah akuntansi. Sejarah awal akuntansi dimulai dengan berbagai percobaan dalam mencatat transaksi, mengarah pada lahirnya sistem pencatatan berpasangan atau double entry. Kebudayaan Mesir sekitar 3000 tahun sebelum Masehi menggunakan gudang sebagai bukti pencatatan transaksi. Babilonia juga memiliki catatan umum mengenai penerimaan dan pengeluaran, serta produksi dan obligasi. Pada periode Yunani, Zenon memperkenalkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang terperinci. Sedangkan periode Romawi melibatkan pelaporan keuangan untuk pembayar pajak dan menunjukkan kegemaran mereka terhadap organisasi dan administrasi dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku harian. Luca Pacioli, seorang pastor dari Ordo Fransiskus, dikenal karena memperkenalkan pembukuan pencatatan berpasangan pada tahun 1494 melalui bukunya Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita. Dia menjelaskan prinsip pencatatan ganda menggunakan debit, adebeo, dan kredit, kredito, serta menyarankan penggunaan 3 buku, memorandum, jurnal, dan buku besar. Pacioli juga menekankan pentingnya mencatat selain nama pembeli dan penjual, juga deskripsi barang, syarat pembayaran, mata uang, dan nilai tukar. Dia menyarankan penutupan buku setiap tahun, terutama untuk perusahaan dengan kemitraan, dan menekankan pentingnya pencatatan yang teratur untuk menjaga hubungan bisnis yang baik. Perkembangan akuntansi. Perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan dimulai dengan penyebaran metode Luca Pacioli ke seluruh Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Pada abad ke-16, diperkenalkan jurnal khusus untuk berbagai jenis transaksi dan evolusi praktik laporan keuangan periodik. Pada abad ke-17, metode ini diperluas ke berbagai jenis organisasi termasuk biara dan negara bagian. Pada abad ke-18, terjadi evolusi pada pencatatan aktiva tetap, di mana aktiva dicatat berdasarkan biaya perolehannya dan terjadi penyesuaian nilai pada tanggal neraca. Pada awal abad ke-19, metode depresiasi mulai diperhitungkan, meskipun belum umum digunakan, hingga tahun 1930-an. Pada paruh kedua abad ke-19, terjadi perkembangan teknik akuntansi untuk pembayaran di muka dan akrual. Pada abad ke-20, terjadi perkembangan pada metode akuntansi untuk isu kompleks seperti perhitungan laba per saham, akuntansi bisnis, inflasi, sewa jangka panjang, dan pensiun. Perkembangan akuntansi di Amerika Serikat. Esa Buff. DIS mengalami beberapa tahapan penting. Tahap kontribusi manajemen 1900-1933. Manajemen memiliki kendali penuh atas informasi keuangan dalam laporan tahunan. Peningkatan jumlah pemegang saham dan peran dominan perusahaan industri mendorong peningkatan standar pelaporan keuangan. Tahap kontribusi institusi 1933-1959. Institusi seperti Securities and Exchange Commission (CSC) dan Committee on Accounting Procedures berperan dalam pengembangan prinsip akuntansi. Pembentukan CEC pada tahun 1934 menetapkan kebutuhan akan standar akuntansi yang konsisten. Tidak. Tahap kontribusi profesional 1959-1973. Terjadi ketidakpuasan terhadap Committee on Accounting Procedures yang mengakibatkan pembubaran dan pembentukan Accounting Principles Board (APB). APB menerbitkan opini untuk menangani isu-isu kontroversial dalam titik akuntansi. 4. Tahap politisasi 199 Iyatarang. Keterbatasan teori akuntansi mengarah pada pendekatan yang lebih deduktif dan politisasi dalam penetapan standar akuntansi. Angka-angka akuntansi dianggap mempengaruhi perilaku ekonomi, sehingga aturan akuntansi seringkali dibuat dalam konteks politik. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia dimulai sejak era kemerdekaan pada tahun 1945, di mana hanya sedikit akuntan lokal yang ada. Pada tahun 1957, Prof. Dr.
Soemardjo bersama 4 rekannya mendirikan Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, yang kemudian menjadi wadah bagi perkembangan akuntansi di Indonesia. IAL pertama kali menerbitkan prinsip akuntansi Indonesia pada tahun 1973, yang menjadi landasan untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan yang akan masuk pasar modal. Pada tahun 1974, terbentuklah Komite Prinsip Akuntansi Indonesia, Komite PAI, yang bertugas menyusun standar keuangan. PAI 1973 kemudian digantikan dengan PAI 1984, yang menerbitkan serangkaian pernyataan dan interpretasi untuk mengembangkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 1994, terjadi revisi total oleh IAI, dan standar keuangan diberi nama Standar Akuntansi Keuangan, SA, yang pertama kali diterbitkan pada tahun yang sama. Komite PAI kemudian berganti nama menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan, Komite SA, yang memiliki wewenang menyusun dan mengesahkan pernyataan standar akuntansi keuangan, PESAK, dan interpretasi standar akuntansi keuangan, ISAK. Sejak tahun 1994, IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional, dan akhirnya mengadopsi International Financial Reporting Standards, IFRS, dalam rangka konvergensi. Selama perkembangannya, IAL terus merevisi SAK untuk mengikuti kebutuhan perkembangan bisnis dan profesi akuntansi di Indonesia, pada awalnya menganut sistem kontinental. Namun seiring dengan penanaman modal asing yang menggunakan sistem akuntansi Anglo-Sakson, Amerika Serikat, Indonesia mulai menerapkan sistem tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya lulusan dari Amerika yang berperan dalam perkembangan akuntansi di Indonesia. Kesimpulan, perkembangan akuntansi di Indonesia dimulai sejak era kemerdekaan pada tahun 1945, di mana hanya sedikit akuntan lokal yang ada. Pada tahun 1957, Prof. Dr. Soemardjo bersama 4 rekannya mendirikan Ikatan Akuntan Indonesia, IAI. Akuntansi di Indonesia pada awalnya menganut sistem kontinental. Namun seiring dengan penanaman modal asing yang menggunakan sistem akuntansi Anglo-Sakson, Amerika Serikat, pada tahun 1994, terjadi revisi total oleh IAI, dan standar keuangan diberi nama Standar Akuntansi Keuangan. Demikian akhir materi dari kelompok 1 tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.